السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على بحر شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سادتنا من جميع أهل بيته جميع ذرياته جميع أصحابه خلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر والملائكة المقربين علماء الله العاملين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد ابن عطاء الله السكندري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Ar-Rawdah rahimakumullah, dan dimanapun saja yang mendengarkan pengajian dan melihat pengajian Kak Dinto seperti kaula amun ceki. Ngideng kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya masih seputar mutiara hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Ibnu Athaillah melakukan satu meditasi renungan terhadap dirinya. Yang ini renungan ini, meditasi Kak Dinto menarik untuk kita lakukan. Di pembahasan kemarin manusia soro banyak melakukan renungan. Makanya beda uzlah, isolasi mandiri, diisolasi abad. Untuk apa? Untuk memikirkan dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika meditasinya, renungannya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menarik untuk kita terapkan meditasi Kak Dinto. Nah, pada beliau, renungan beliau, kaifa yashruqu qalbun, bagaimana hati bisa terang benderang, derema ate bisa bercahaya, bagaimana hati bisa memancarkan satu cahaya yang bisa menerangi aktivitas zahir, yang bisa membuat dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang berhubungan dengannya itu terak kekapi, bahagia, senang, melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana hati bisa terang benderang. Suwarul akwani muntabi'atun, selama di dalam hati masih tergambar, yaitu gambaran kesenangan-kesenangan dunia. Artinya, hatiku lebih panjenengan akan terang berderang ketika hati ini setahap demi setahap bersih dari dunia. Artinya, dunia yang bisa mengotori hati. Apa itu? Segala sesuatu yang menyebabkan kita gila terhadap materi, hubbud dunia, cinta kepada dunia, tanpa sedikit pun cinta kepada Allah. Kenikah saya maksud sifat-sifat materi, sifat-sifat keberuntungan, keinginan-keinginan dahsyat yang sesaat, aneka yang bisa menyebabkan hati kita kotor. Ketika hati kotor, maka gelap hati itu, tak bisa terang benderang. Ketika hati itu gelap, maka bagaimana kita bisa melihat cahaya Allah? Gelap. Tidak bisa. Kenikmatan-kenikmatan Allah, cahaya-cahaya Allah tidak bisa kita lihat tanpa
dengan kebersihan hati, kejernihan hati. Safwatul qulub, kejernihan hati. Ini penting. Oleh karena itulah kula panjenengan perbanyak bagaimana hati Kak Dinto agar bersih dari kegelapan-kegelapan. Caranya apa yang kita lakukan? Nah, minimal kenika 2, mentaklillah billah. Nah, kok tuh gini. Berarti apa yang kita lakukan dari apa yang ada di dunia ini kita yakini bukan untuk menutup pintu hati, tapi kita yakini harus bisa membuat hati tambah terang. Artinya pembeli ke Gusti Allah. Kita alako dunia kenika. Cek sabuk iate. Pese harta cek sabuk iate. Tetiaki lencelenan, tetiaki jalan agar Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan harta itu. Lah ini maksudnya. Beni panjenengan menjauh dari dunia, tanduk ke dunia pas tanduk ke BC, tanduk ke nikah. Kita hidup dengan dunia. Dah. Artinya apapun yang ada di dunia ini jangan jadikan menutup hati untuk lupa kepada Allah. Kenika sederhananya nih kan. Nika ki sederhana kadomuna Syekh Ibnu Athaillah kenika. Artinya apa yang kita lakukan dunia nika saya bisa semak ke Gusti Allah. Kenika yang bisa membawa kula panjenengan dekat kepada Allah. Apapun di dunia yang membuat kita lalai kepada Allah berarti kenika kelak suwarul akwani muntabi'atun, gemperan-gemperan dunia yang menutup cahaya hati. Nah, ini kan. Oleh karena itulah kenika ditutup. Nah, cara apa boleh ke Allah, apapun yang terjadi sokore, apa yang kita lakukan, jadi kan boleh ketika cahaya akan terbuka dikit, akan terbuka. Am kaifa yarhalu ila Allah, dan bagaimana ini renungan boleh. Yarhalu ila Allah, kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Sementara hati kita masih terbelenggu oleh syahwat, keinginan sesaat. Nah, tak bisa menuju Allah. Jadi dibelenggu oleh syahwat. Artinya apa? Perangi syahwat nih kan. Apa syahwat? Syahwat itu adalah nafsu keinginan. Nafsu ini yang oleh Al-Quran disebut inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu kata Allah mengajak manusia kepada perbuatan secoba. Lebih perangi hawa nafsu ini. Pokok apapun yang membuat kita lalai kepada Allah, coba kenika nafsu. Nah, kenika kembangan lagi. Coba ngajak kita lupa ke Allah, pokok ngajak kita ala dosa, apapun bentuk dan jenisnya itu syahwat. Kenika kuncinya perangi itu. Nah, karena kenika menjadi apa? Menjadi sandungan kita untuk menuju Allah. Nah, oleh karena itulah as-salat, beremah salat kita yang mampu untuk membersihkan nafsu agar salat bisa ngajak kula panjenengan tak maksiat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan ini kata tujuan salat. Salat mampu mencegah ala maksiat, ala coba. Dan ini kan penting evaluasi salat kula panjenengan. Salat kita beremah siat teuki senang ke Allah, siat teuki lebur norok syariat Allah. As-salat fokus notop aurat, budi pekertinya fokus, lampeun, tak dendaman, lebur memberikan cahaya-cahaya kefokusan. Wah, ini berarti dampak dari salat. Oleh karena itulah kula panjenengan perbanyak mengevaluasi salat dalam kehidupan kita. Karena dalam salat itu isinya adalah kehidupan yang paling banyak nang dalam manusia mereka. Esen salat. Oleh karena itulah pebanyak kita engki itu melakukan evaluasi.
Nah, oleh karena itu renungan Ibnu Athaillah, 2 renungan meditasi ini yaitu menunjukkan bahwa hati kita akan bercahaya, hati kita akan jernih, hati kita akan terang benderang dan akan bisa melaju cepat menuju ridhonya Allah ketika kita bebas dari belenggu-belenggu nafsu syahwat. Oleh karena itu kenika perangi, kenika musuh yang paling besar, musuh yang paling dahsyat adalah nafsu. Karena Imam Busiri nika ada bu, wan nafsu ka tiflin tuhmilhu syab'ala hubbir radai wa in taftimhu yan fatimi. Lah, apa kata Imam Busiri? Nafsu itu ibarat bayi yang masih menyusu netek pada ibunya. Nah, ketika bayi menyusu netek, nyoso ke ibu, menyusu ke ibunya lebih dari 2 tahun, dia tidak diberhentikan. Kalau bahasanya orang Jawa, tidak disape, tidak diberhentikan taipa ambu nyoso, maka anak yang 2 tahun lebih itu akan tetap menyusu pada ibunya. Nah, milana pun debak ka 2 tahun, entar ka ustaz, entar ka kiai ma ambu nyoso. Itulah nafsu. Bagaikan bayi, ketika nafsu berada dalam diri manusia tidak dikendalikan taipa ambu, tidak diberhentikan, dipaksa untuk berhenti, maka nafsu akan menguasai manusia. Tetapi pas gerak langkah kehidupan kula ban panjenengan kuasai nafsu bas. Perak tu nafsu bodoh yate, nafsu bodoh yate, perak kenika perak Allah sobung bodoh yate. Akhirat sobung beriyate. Kenapa? Karena nafsu tidak dipaksa untuk dikendalikan. Makanya paingak kenika kela, paingak anak. Menreng tuana mu niser terus. Sama SD nyoso ki, pakun ki. Nah, oleh karena itulah kula ban panjenengan anika nafsu pada ban kenika berhentikan. Ala qau maksiat ya Allah ka dinto nafsu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau kudu bisa lawan nafsu. Loh, anika. Oleh karena itulah kula ban panjenengan mari kita belajar agar kehidupan kita semua selamat itunya hatta akhirah, jauh dari godaan-godaan syahwat yang membuat manusia kehidupannya gelap, hatinya gelap dan sengsara dunia dan akhirat. Nafsu kenika kuncinya perangi nafsu, maka hidup kita akan bahagia selamat itunya hatta akhirah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini banyak barakah bermanfaat. Kita setuju ngaulia barakah dari kitab Al-Hikam dan barakah Syekh Ibnu Athaillah dan barakah para ulama-ulama, hidup kita menjadi bahagia, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijaki sayyidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.